Bu sekalian, selamat sore. Saya sambut undang semua bagi berdiri. Kita mau awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau awali dalam doa. Kita memujikan besar anugerah-Mu.
bisa berkumpul menyebutkan nama bertempat di mesbah Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua Tuhan yang ada, untuk kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang daripada kami mau buka ibadah kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan telah berikan pada kita. Meskipun cuaca di luar tidak menentu, siang hari panas, orang Jawa bilang sama panas tentang sore hari hujan. Tapi Tuhan kasih kesempatan kita, kesehatan dan kekuatan kita untuk kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita memujikan nama Tuhan, kita pujikan Tuhan adalah kekuatan dan pujikan sambung pujian dengan kencanglah dan yang
kita satu minggu ke belakang kita merayakan Paskah, merayakan betapa cintanya Tuhan terhadap kita, merayakan pengorbanan Tuhan terhadap kita. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan yang telah tebus kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu terang bagi kami. Sebentar waktu yang ada kami mau pergunakan untuk kami boleh mendengar dulu tenang, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau buat kami Tuhan, berkati ladang hati kami supaya kami bisa terima segala firman-Mu dan bisa berbuah-buah manis di hadapan-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, jadi berkat buat kami semua. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Salam. Ya, Salam. Tidak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kesempatannya Tuhan beri, kita mau sama-sama untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Perjanjian Baru di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 saya bacakan sampai ayat yang terakhir ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki, itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 17 ini adalah ayat Paskah saya ya. Boleh kami bagi buat saudara-saudara semua ya. Haleluya. Dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau kita teliti ya kalimat ini, makanan dan minuman adalah secara jasmani ya, kita lihat ya. Tetapi yang selanjutnya, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ini adalah hal yang tidak kelihatan, yaitu hal yang rohani. Dan di dalam ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kita juga penting ya memikirkan makanan dan minuman untuk mendukung di dalam pelayanan kita ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa
yang berkenan, yaitu kita melakukan seimbang ya. Jadi dalam hidup ini kita tidak fokus hanya untuk mencari makanan dan minuman saja, tetapi kita dianjurkan, yaitu firman Tuhan katakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini boleh seimbang ya, karena makanan dan minuman dalam hidup ini juga penting ya, untuk mendukung kita ya. Tidak mungkin ya kita dalam keadaan lapar kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan juga tidak bisa ya. Tentunya kita juga perlu makan, tetapi biarlah dalam hidup ini kita boleh seimbang ya, memikirkan makanan, minuman, tetapi hal yang rohani juga yang lebih utama kita pikirkan. Dan selanjutnya yaitu yang rohani, yaitu kebenaran. Atau kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri ya yang mengatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Kita buka ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri ya, yang Dia katakan. Kembali lagi ke dalam Roma tadi ya, Roma 14 tadi. Jadi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini dapat dimasukkan dalam buah roh ya. Buah roh. Kalau kita baca di dalam Galati 5 ayat 22 dan 23 ya. Kita buka ya di dalam Galati 5. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siap ya, maaf terlanjur ya, sampai 22 dan 23 aja ya. Ini adalah buah roh. Jadi yang Tuhan inginkan ya, hidup kita itu dalam hidup ini adalah ada buah roh itu ada dalam hidup kita ya. Di dalam Roma 14 tadi ya, Roma pasal 14 ayat yang ke-18. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi buah roh ini kita kejar ya. Kita tidak biasa-biasa saja ya, tetapi biarlah buah roh ini harus kita kejar, harus kita lakukan dalam hidup ini ya, supaya hidup kita itu berkenan, layak di hadapan Tuhan ya. Dikatakan tadi di dalam Galati pasal 5 ayat 22 dan 23 tadi,
buah-buah roh itu biarlah ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dibaca memang enak ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau dilakukan itu, masihkah kita bisa melakukannya ya dalam hidup ini ya? Memang sangat mudah untuk dibaca ya, tetapi kalau kita mau lakukan di dalam kenyataan kehidupan ini, masihkah kita bisa melakukan? Tetapi Tuhan ajarkan buat kita ya sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa ya melakukan hal ini, karena ini yang berkenan kepada Tuhan, hal yang di pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi bahwa kalau kita melakukan itu semua ya, kita berkenan kepada Tuhan, juga kita dihormati oleh sesama kita ya. Kita tidak gila hormat, tidak ya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kita melakukannya, kita akan dihormati oleh orang. Tentunya kita merasa senang ya kalau kita dihormati sesama kita ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita buka lagi ya dalam buah roh itu ya, Galati 5. Tetapi buah roh ialah kasih. Ada kasih ya. Kasih ya. Kalau diucapkan sangat bisa ya, sangat mudah ya. Tetapi kenyataannya ya, kasih ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masihkah kita ada kasih ya? Tuhan ajarkan kasih itu yang kita mengasihi itu tidak saja sesama teman kita ya, tetapi musuh juga Tuhan ajarkan untuk mengasihi ya. Dengan saudara kita mengasihi, tetapi dengan orang lain mungkin kita tidak tahu ya orang itu, tetapi adakah kasih dalam hati kita sebagai anak Tuhan ya? Karena kasih tidak memandang ya. Tuhan ajarkan tidak pandang siapa itu yang harus kita kasih. Firman Tuhan katakan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidak ada hadiahnya ya. Tetapi kalau Tuhan mengajarkan kita ya, kalau kita mengasihi orang dan orang itu tidak pernah kita kenal ya, kita tidak kenal orang itu, kalau kita mengasihi dengan hati yang tulus, pasti Tuhan akan sediakan berkat yang luar biasa. Dan puji Tuhan selanjutnya yaitu sukacita. Masih ada sukacita? Puji Tuhan ya. Biarlah kita senantiasa bersukacita. Dan di dalam Tesalonika ya, kalau tidak salah itu ada bersukacitalah senantiasa. Itu firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Bukan kata saya, tetapi itu firman Tuhan. Selanjutnya damai sejahtera, kesabaran. Nah ini kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri ya. Kalau hari-hari ini ya, kalau kita melihat ya keadaan hari-hari yang terjadi ya, orang tidak bisa menguasai diri ya, sehingga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bahkan yang saya melihat ya baru-baru ini ya di luar ya, di luar Jawa ya, ada anak yang sampai tega ya membunuh orang tuanya sendiri, ibu kandungnya sendiri ya. Anak masih usia
23 ya. Dia sampai hati ya membunuh orang tuanya sendiri, ibunya sendiri ya. Karena ya masalahnya dia membutuhkan keuangan ya untuk judi, pokoknya untuk judi ya. Dan orang tuanya menolak ya, dan akhirnya tega menghabisi orang tuanya sendiri. Dan banyak hal yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak bisa menguasai diri. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita ya, buat anak-anak Tuhan ya, biarlah kita dapat menguasai diri kita dalam hidup ini. Walaupun kadang sakit ya, dalam tubuh ini sakit, tetapi biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan ya. Firman Tuhan boleh kita kerjakan ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan orang lain ya, Tuhan ingatkan ya buat kita supaya kita tidak melakukannya ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Dan hal-hal buah roh ini ya, biarlah kita mau belajar untuk melakukannya ya. Walaupun kita tidak dilihat oleh teman-teman kita atau dilihat oleh Bapak Ibu Gembala kita, tetapi kalau kita melakukannya dengan dari dasar hati kita ya, ada mata yang melihat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan ya, di hari-hari yang terakhir ini, biarlah pelayanan kita ya, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan ya, tidak untuk pamer atau tidak untuk menonjolkan diri ya, tetapi biarlah pelayanan kita pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita di dalam menghadapi keadaan yang sulit, sukar. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan pasti bela kita, Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ya yang singkat ini kiranya boleh menjadi berkat, dan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk melengkapi. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Seringkali kita merasa kalau sudah ada makanan minuman, wow. Tapi bersyukur saya untuk usia jemaat Tuhan di Makalang selama ini saya lihat bukan makanan minuman itu menjadi satu-satunya dalam setiap kegiatan. Kenapa saya lihat seperti itu? Ada di beberapa tempat, saya tidak sebutkan. Intinya ibadah itu awalnya yang datang sedikit, tapi begitu ada kegiatan ada kegiatan bahwa nanti habis ibadah makan tambah banyak. Kita dulu pernah usahakan lakukan itu saudara, karena saya melihat ada beberapa tempat bagus ya, dan waktu itu saya berpikir bukan karena untuk untuk memikat jemaat supaya lebih lebih banyak datang begitu, tapi saya lihat kenapa akhirnya tidak jalan.
pernah kan kita lakukan itu ya. Bahkan kalau mungkin ada jemaat diberkati terus mau bawa supaya nanti setelah ibadah ada yang ternyata memang belum makan bisa ambil atau apa, itu tidak jalan karena ya memang bukan itu tujuannya gitu. Dan saya tidak jalan itu bukan berarti saya tidak suka, malah saya melihat bukan itu tujuan jemaat di sini. Amin. Bukan itu, bukan jadi sebuah kebutuhan atau sesuatu yang ini kerajaan Allah gitu. Karena ada hal-hal yang semacam itu, saudara. Ya mungkin karena kondisi jemaat itu kekurangan atau gimana, saya tidak tahu. Sehingga begitu kegiatan ibadah yang akhirnya setelah itu disertai dengan menikmati sesuatu, akhirnya ada yang karenanya semakin lebih akrab gitu ya. Ya walaupun itu sebenarnya bagus, tetapi ya akhirnya hal itu semacam merasa bahwa ada makanan, ada minuman, bahwa itu kerajaan Allah gitu ya. Itu kerajaan, bukankah itu sesuatu yang menyukakan? Tadi dikatakan kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, tetapi sukacita karena Roh Kudus. Sukacitanya bukan karena makanan, sukacitanya bukan karena mendapatkan sesuatu. Ya memang akhirnya ada dampak-dampak negatif. Ya saya tahu hamba Tuhan yang melakukan itu mempunyai kerinduan yang positif untuk ya bagaimana memikat jemaat untuk datang kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan kalau itu akhirnya menjadi sebuah keharusan, sehingga kalau tidak ada itu jemaat endi gitu ya, endi kerajaan Allahnya gitu ya. Tapi di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya kita memenuhi kriteria firman Tuhan bahwa makanan dan minuman itu bukan satu-satunya kehidupan yang kita cari. Saya lupa ayatnya di Keluaran atau di apa itu dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari makanan, bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan firman Tuhan. Dan itu dikutip oleh Yesus saat Yesus dicobai dicobai oleh iblis 3 atau 4 kali itu ya. Dikatakan saat Yesus dikasih tahu sama iblis, kalau engkau anak Allah, buat batu itu menjadi roti. Yesus katakan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan karena roti saja. Ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apalagi bangsa Indonesia. Manusia hidup bukan karena roti saja. Di Indonesia bukan penting itu roti. Kalau tidak makan nasi bukan gitu ya. Ya maksudnya roti di sana itu makanan pokok. Kalau di Indonesia ya berarti manusia bukan hidup karena nasi saja. Kalau di Papua manusia bukan hidup karena papeda. Apa itu papeda? Sudah tahu? Sagu gitu ya. Bukan karena makanan-makanan pokok di Madura, tapi sekarang Madura sudah nasi. Manusia hidup bukan dari jagung saja gitu. Jadi intinya kerajaan Allah atau makanan-makanan yang ada dalam dunia itu tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita jadikan apa yang ada dalam dunia ini cuma sarana untuk kita melayani Tuhan. Makanan minuman itu hanya sebatas
kalau kita pergi ke suatu tempat, itu alat transportasi kita begitu. Itu hanya sebatas alat untuk kita ya bisa dekat. Raja Salomo juga berkata saat ditanya oleh Tuhan lewat mimpi, kamu mau apa? Salomo berkata, jangan buat aku kaya supaya aku tidak melupakan engkau, dan jangan buat aku miskin supaya jangan sampai aku saudara, menghujat engkau. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, makanan minuman bukan sesuatu yang kita tuju. Ada lagu lama yang katakan apa? Ibadah itu adalah soal utama. Ternyata masih ingat. Berbakti, beribadah maksudnya. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit. Iya, ya. Terjemahan lain itu terjemahan anak-anak yang lebih udah dikontak-ganti, saudara. Ya, segala penyakit pun dilakukan apa hilang, Pak? Artinya kan bodoh aja ya. Ya, yang utama bukan makanan minuman, tetapi makanan minuman itu akan disediakan setelah berbakti yang soal utama. Keluaran 23 itu tentang roti itu. Bukan nasi ya saudara. Ya, di sana kan makanan pokoknya roti. Jadi makanya manusia bukan hidup. Makanya akan memberkati roti makanan. Iya. Jadi kerajaan Allah itu soal kebenaran. Kerajaan Allah itu soal damai sejahtera. Bagaimana kita ada damai sejahtera? Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita. Kerajaan Allah, adakah itu damai sejahtera? Adakah sukacita dari Roh Kudus? Nah, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah kan di sorga. Bukankah dalam Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di kalau di rumah tangga di bumi seperti neraka, hati-hati. Kok ada piring terbang di rumah tangga ya? Berarti tidak ada kerajaan, tidak ada kerajaan Allah. Tahu-tahu tutup panci harusnya untuk menutupi makanan supaya tidak kok jadi dilemparkan ke bapak-bapak atau anaknya, gara-gara anaknya minta duit. Ya, berarti itu ya, kita hadirkan kerajaan Allah di rumah kita, di pekerjaan kita. Nah, di tempat pekerjaan kita, saya sering kali beberapa kali lihat di TikTok itu ada film-film apa itu CEO menyamar jadi loh kok kayak pernah nonton ya, CEO menyamar jadi sering terus nih nanti diterusnya tambah seneng saudara. Ya, terus mengadakan penindasan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nikmati kerajaan Allah itu di dalam setiap langkah hidup kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ketemu satu dengan yang lain, wajahnya wajah yang smile gitu. Jangan baca kata lonjong, ya, wajahnya wajah yang bulat, wajah bulat, terus
Ya minimal bibitnya tuh gini, jangan gini. Begini. Gambar bibit emoticon itu ya, yang kalau sedih gini. Atau gini ya, yang gini ya itu sedih itu. Apalagi itu ada kalau mami saya itu maksudnya nangis tapi emotikonnya salah. Bukan air mata di sini tapi air mata di sini. Kan ada ya? Kalau air mata di air itu apa? Air liur. Sampai saya lihat malah saya yang ketawa. Jadi pikirnya air mata ternyata pada di sini ya. Ya, Tuhan berkati kita. Amin. Kejar itu semua. Kerajaan Allah, hadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, di mana kita berada, di jalan juga kita hadirkan kerajaan Allah, supaya tidak gampang nesu, apalagi Kokoyona kalau sudah nyopir. Ada yang salah. Udah usah diurusin ngomong ya sudah, yang penting nyopir sukacita. Sekarang juga di kendaraan itu juga berbahaya. Kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal, apalagi juga ini beberapa kali saya lihat bis-bis ini sampai akhirnya di demo sama masyarakat. Tapi kalau harapan saya bagus-bagus. Nah ya pokoknya ya seringkali kita lihat itu seperti itu, saudara ya. Jadilah dihadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita. Ada sukacita? Haleluya. Apalagi di gereja harus sukacita. Tuhan memberkati kita. Mari Kokoyona. Kami semua mau berdiri. Sebab ini sudah siap lagu? Oh iya, sekaligus ya saya kasih tahu. Ya untuk semuanya aja. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya kasihan juga sebab ini ya supaya pakai HP itu supaya lebih besar ya, dapat dibesarkan. Kalau bisa jangan pakai HP gitu. Bisa pinjam sama nanti tak punya tabnya lebih besar nanti kalau khotbah. Tapi ya di bawah Alkitabnya juga ya. Supaya tidak kelihatan ya nggak apa-apa, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas itu. Nah coba terus ada catatan-catatan lewat catatan kertas begitu, nanti terus bacanya Alkitab di tab itu tidak apa-apa. Tuhan berkati. Kita berdoa, kita ujikan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran.
memisahkan aku dari kasih Kristus. Pedang, kelaparan, aniaya, atau kekurangan makanan, apapun tidak akan pernah membuat kami jauh dari Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi hidup kami. Kami tidak akan pernah jauh dari Tuhan hanya karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi kami anak-anak Tuhan mendapatkan itu secara cuma-cuma, gratis, apabila kami mendahulukan Engkau. Kami mengutamakan kerajaan sorga. Kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, itu yang akan kami dapatkan. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami bukan mendahulukan kepentingan-kepentingan kami, tetapi kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berubah mulai dari saat ini, untuk kami lebih mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa yang terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau harta kami yang termulia, termahal. Haleluya, Engkau segala-galanya Tuhan. Hati kami menyembah Engkau, mata kami memandang Tuhan, lidah bibir kami mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli kami, dan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami malam hari ini. Kiranya kasih setia-Mu limpah atas kami. Berkati Bu Sukri, berkati Bu Baini, berkati Bu Susi, berkati Bu Cindy, berkati Pak Kardi, Engkau berkati Yehuda, berkati Bu Suparmini, berkati Daniel, haleluya, berkati Ibel, berkati Bu Niken, berkati Fanya, berkati Bu Lucy, berkati Kesia, berkati Bu Tuti, haleluya, berkati Johan, berkati Alvina, berkati kami hamba suami istri, berkati Yona, berkati kami semua, berkati Joe, berkati kami semua yang datang malam hari ini. Kasih setia-Mu limpah atas kami. Kami datang tidak sia-sia apa yang kami kerjakan malam hari ini, karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita bawa pulang dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.